Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali ya di pembelajaran konversi energi pada hari Jumat tanggal 26 ya, 26 Maret 2020. Kita akan melanjutkan untuk pembelajaran di mata kuliah konversi energi. Nah, pada hari ini saya akan masuk di pembelajaran baru di bab baru yang berjudul siklus Otto. Jadi siklus Otto itu sebenarnya ya, Otto itu adalah otomotif seperti itu. Tetapi di dalamnya itu tidak sebatas bagaimana contoh nih, cara kerja. Kalau kita ya, siklus Otto itu kan, kalau berbicara siklus Otto berarti bicara tentang pembakaran bahan bakar. Nah, pembakaran bahan bakar di dalam ruang bakar itu kan melibatkan antara udara, kemudian api, kemudian bahan bakar itu sendiri. Tetapi yang dimaksud siklus Otto itu adalah siklus di mana bahan bakar itu dari pembakaran, dari pembakaran yang ada di ruang bakar sampai ke tenaga yang dihasilkan. Jadi kalau secara definisi itu adalah siklus termodinamika. Jadi siklus yang berdasarkan panas. Termo itu panas ya, seperti itu. Dinamika itu berarti pergerakan panas yang paling banyak digunakan dalam kehidupan manusia. Bisa contohnya mobil dan sepeda motor, seperti itu. Jadi siklusnya adalah berkenaan dengan pengolahan panas yang ada di kendaraan, seperti itu. Bisa mobil, bisa motor. Karena ini siklus, maka siklus itu kan tidak hanya satu bagian yang dibahas, tapi beberapa bagian. Jadi yang akan kita bahas adalah intinya pembakaran di bahan bakar, misalnya di ruang bakar, kemudian tenaga yang akan dihasilkan oleh bahan bakar itu sendiri untuk menggerakkan mobil atau motor, seperti itu. Itu secara definisi. Nah, sebelum kita masuk di pengolahan panas ya, termodinamikanya, kita coba review tentang proses siklus Otto yang ada di mesin piston 2 tak dan 4 tak. Kita review dulu sebentar. Nah ini mungkin definisi dari mesin 2 tak dan 4 tak. Kalau dilihat gambarnya memang kalau di 2 tak itu ya jelas. Jadi mesin itu menjadi satu. Jadi secara definisi ya saya bacakan. Mesin membakar dalam satu siklus pembakaran akan mengalami 2 langkah piston dan 1 putaran poros ekor. Jadi hanya 2 langkah piston. Karena memang semuanya dicampur jadi satu. Itu mesin 2 tak seperti itu. Kalau 4 tak adalah mesin pembakaran dalam. Yang dalam satu siklus pembakaran akan mengalami 4 langkah. Kalau tadi mesin 2 tak 2 langkah, kalau 4 tak 4 langkah. Yaitu adalah langkah gerak turun piston dan 2 kali putaran poros ekor. 2 kali putaran poros ekor apa? Yang pertama untuk menghisap, ini menghisap ke bawah, kemudian mengkompresi. Jadi 2 kali putaran poros ekor, seperti naik dan turun. Kalau yang 2 langkah tetap ya, jadi hanya langkah bisa 2 langkah tok, seperti itu. Cuma langkah dihisap kemudian dikompresi, seperti itu. Itu untuk definisi, dan ini sudah sangat familiar sekali di kalian ya, dan jangan sampai nggak tahu untuk cara kerja atau gerakannya dari mesin 4 tak dan 2 tak ini, seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah ini, jadi kalau dilihat secara keseluruhan, kerja mesin 4 tak itu ya 4 kali langkah, seperti itu. Ada langkah hisap, menghisap bahan bakar, kemudian
ada langkah kompresi, oke. Ada langkah ekspansi, kemudian ada langkah buang seperti itu. Jadi ini kalau dilihat secara ya definisi atau gambaran umum seperti ini. Dan lagi. Oke, kita mulai untuk mendefinisikan beberapa langkah yang ada di mesin Vatak ya. Yang pertama langkah hisap. Jadi piston bergerak dari titik mati atas TMA ke titik mati bawah. Oke, katup sudah membuka. Campuran bahan bakar dan udara masuk ke ruang bakar dan katup buang tertutup. Jadi ada dua katup di atas, ada katup buang dan katup masuk seperti itu. Katup buang digunakan untuk membuang bahan bakar. Oke, yang katup masuk ya untuk masuk bahan bakar. Nah, di sini ingat lagi ya. Jadi ketika diserap ya, langkah hisap ya, itu ada bahan bakar dan udara masuk. Oke ya, kalau di dua tak itu kan jadi satu, ada olis juga. Tapi kalau di sini hanya bahan bakar dan udara. Kemudian langkah kompresi. Nah, piston bergerak dari bawah ya, dari titik mati bawah ke titik mati atas. Jadi dari bawah ke atas, tak seperti itu. Katup masuk dan katup buang tertutup. Oke, jadi kalau tadi yang hisap itu katup masuknya itu terbuka, kalau yang ini semuanya katup masuk atau katup buang tertutup. Kemudian dikompresi dan dikompresi itu dihimpit ya, bahasa dihimpit dengan tekanan tinggi seperti itu. Jadi ketika ada bahan bakar dihimpit dengan tekanan tinggi, maka akan menghasilkan panas yang besar dan itu akan menghasilkan tenaga yang besar. Ketika langkah usaha atau ekspansi, jadi beberapa derajat sebelum titik mati atas ya, busi memercikan api. Jadi pembakarannya itu karena dia ada bahan bakar, ada udara, juga ada api. Api dari mana? Apinya dari busi. Oke. Maka terjadilah pembakaran. Tenaga pembakaran akan didorong piston ke titik mati atas, dari titik mati atas ke titik mati bawah. Oke, karena dijebret, dikompresi ya ke atas, kemudian ada tenaga untuk mengembalikan piston ke titik mati bawah. Jadi, tenaga tersebut akan dikirim oleh connecting rod menjadi tenaga putar pada crankshaft. Nah, dan pada saat ini kedua katup akan keadaan tertutup. Jadi crankshaft ya, atau ke roda gila seperti itu. Dan yang keempat adalah katup buang. Nah, ini piston bergerak jadi setelah tadi berkompresi dari TMP ke TMA, kemudian balik lagi ke TMP untuk menggerakkan crankshaft, kemudian dibuang. Nah, dibuang di sini piston bergerak dari bawah ke atas ya, titik mati bawah ke titik mati atas, katup masuk tertutup. Oke, dan tadi ya masuk bahan bakar dan udara tadi, dan katup buang terbuka. Nah, apa yang dibuang adalah sisa gas. Jadi sisa gas itu ya beberapa bahan bakar yang tidak terbakar sempurna seperti itu. Seharusnya kalau kita lihat ya, seharusnya itu apalagi yang EV itu ya, seharusnya memang semua bahan bakar yang ada itu semua ya dibakar semua, jadi tidak ada yang tersisa seperti itu. Tapi kita nggak tahu ya keadaan di lapangan, ada di jalan atau di mana yang suhu udaranya itu beda, kemudian juga jadi tidak 100% normal. Enaknya ya kalau pakai mobil atau motor ya di keadaan daerah yang tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin, sehingga tidak mempengaruhi konsumsi bahan bakar seperti itu. Dan karena EV kan biasanya menggunakan sensor, maka ketika dingin ya pasti banyak sekali bahan bakar yang masuk ke ruang bakar karena memang dipacu untuk segera terbakar seperti itu. Toh untuk yang daerah yang panas, jadi ketika daerah yang panas mungkin kalian ada di jalan raya, di jalan pantura seperti itu ya, memang
nggak terlalu banyak karena memang didesain karena ada panas seperti itu. Ya itulah. Ya pada dasarnya ada langkah buang di sini itu digunakan untuk membuang sisa gas yang dari hasil pembakaran seperti itu. Dan itu tidak terbakar sempurna, tidak terserap sempurna dan menjadi tenaga yang diputar atau menggerakkan crankshaft seperti itu. Itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah dari ini ya, kalau dilihat secara kasat mata ya, atau untuk yang gambaran dari dua tak, jadi semuanya nyampur kemudian dibuang, kemudian dibuang. Itu yang ada jadi kenapa kok ngebul ya, karena memang semuanya jadi satu seperti itu. Itu ya, jadi mungkin ini kayaknya sangat familiar sekali ya, jadi jangan sampai ini nggak tahu lah ya, seperti itu. Oke. Nah, ketika bicara tentang dua tak, jadi ada dua langkah ya. Yang pertama langkah TMA ke TMB, jadi dari atas ke bawah dan bawah ke atas. Jadi kalau langkah TMA ke TMB ini ya, saya bacakan. Piston bergerak dari TMA ke TMB, jadi dari atas ke bawah, TMA di atas, TMA di bawah sampai ke pol. Pistonnya sampai dari atas sampai ke bawah, maka terjadilah penekanan pada ruang bilas yang berada pada ruang piston. Pada lubang linear terdapat lubang dari intake ke exhaust. Pada saat piston bergerak melewati lubang gas yang ada pada ruang bakar akan keluar melewati lubang exhaust. Sedangkan pada piston melewati lubang intake, maka gas yang berada di ruang bilas yang dipompa oleh piston akan masuk ke dalam ruang bakar. Dan saat itu sedang terus terjadi gas saat ini sedang terjadi gas dari sisa pembakaran akan terdorong keluar melalui exhaust. Langkah pertama TMA ke TMB. Jadi ya, ini adalah penyerapan gas seperti itu. Jadi diserap seperti itu. Dan yang kedua adalah TMB ke TMA. Kita bacakan aja. Pada piston bergerak dari TMB ke TMA, dari bawah ke atas, akan melakukan penghisapan campuran bahan bakar, udara, dan oli. Setelah piston melewati lubang intake dan lubang exhaust, maka piston akan melakukan sistem kompresi yang terjadinya tekanan pada ruang bakar. Piston akan terus menekan hingga tepat di posisi TMA, sedangkan campuran bahan bakar dan udara yang masuk dalam tekanan dari piston akan dibakar oleh api yang dihasilkan oleh sebuah busi. Setelah itu terjadilah pada ruang bakar, maka akan diteruskan ke langkah tenaga yang dilakukan oleh bagian transmisi. Ini jadi selama mungkin. Jadi sama ya. Ini kalau dua tak itu cuma diringkas, atau bahasanya itu tidak terlalu banyak yang digunakan. Kalau yang 4 tak itu kan lebih rapat, lebih banyak langkah karena memang memaksimalkan campurannya yang ada di ruang bakar sehingga dapat maksimal dikompresi. Kalau di 2 tak ini memang semuanya jadi satu, tapi tetap ada kompresi. Cuma gerakannya itu memang sangat sederhana seperti itu. Jadi ya hasilnya tidak maksimal seperti itu. Itu ya. Oke. Nah, perbedaan ya dari desain mesin 2 tak dan 4 tak. Jadi pada mesin 2 tak itu ya, ini perbedaan ya untuk mesin 2 tak dan 4 tak. Jadi gini, saya baca aja biar nanti lebih mudah dipahami ya. Jadi pada mesin 2 tak, sesekali pembakaran terjadi pada satu kali putaran poros engkol atau crankshaft, sedangkan pada mesin 4 tak, sekali proses pembakaran terjadi dalam 2 kali proses poros engkol. Seperti itu. Itu yang pertama. Jadi kalau yang 2 tak itu langsung, yang 4 tak itu 2 kali langkah seperti itu. Kemudian yang kedua, lubang pemasukan dan lubang pembuangan pada mesin 2 tak terdapat dalam dinding silinder. Tuh, sedangkan pada mesin 4 tak
terdapat pada kepala. Jadi kalau yang 2 tak itu di samping ya, kalau di 4 tak itu di atas, seperti itu. Nah, ini yang menjadi alasan jadi oli samping yang ada di 2 tak itu kenapa kok nggak ada di mata, karena memang kalau yang 2 tak lubangnya itu ada di samping, seperti itu. Kemudian yang ketiga, mesin 4 tak memerlukan mekanisme katup atau valve mechanism dalam bekerjanya untuk membuka dan menutup lubang pembukaan dan pembuangan. Sedangkan pada mesin 2 tak tidak membutuhkan katup. Piston dan ring piston berfungsi untuk membuka dan menutup lubang pemasukan dan pembuangan. Jadi kalau yang 2 tak itu kan 2 tak itu langsung ya. Jadi ya karena gerakan piston yang ke TMA ke TMB atau sebaliknya itu yang akan membuka lubang yang itu lubang untuk masuk bahan bakar ataupun keluar bahan bakar. Tapi kalau yang 4 tak itu kan ada katupnya, katup buang dan katup hisap seperti itu, yang ada di atas silinder seperti itu. Itu yang membedakan. Dan lagi. Nah, ini bicara soal keuntungan ya. Sebenarnya kalau dilihat secara keuntungan itu memang dengan teknologi baru yaitu 4 tak, ya pasti secara keuntungan akan sangat bagus daripada 2 tak seperti itu. Tapi secara umum bisa dilihat ya, nanti bisa dibaca-baca sendiri. Jadi ya kalau dilihat secara umum ya memang sangat lebih efisien, lebih bagus secara mekanisme, lebih irit mungkin ya. Jadi lebih irit 4 tak seperti itu. Nah, tetapi memang kita tidak bisa memungkiri bahwa mesin 2 tak seperti ini itu lebih mahal, apalagi yang legend ya. Mesin legend itu sangat dicari orang. Jadi memang ya tergantung masa, tergantung usia, tapi secara keseluruhan mekanisme, sistem pembakarannya, kemudian juga sistem buangnya ketika di ruang bakar itu memang sangat efisien yang 4 tak. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa mesin 2 tak ini juga lebih mahal ya, apalagi dengan mesin-mesin yang legend. Pasti yang berbau old school seperti itu akan lebih mahal daripada 2 tak, daripada 4 tak seperti itu. Oke, nanti bisa dibaca sendiri ya. Jadi ya memang sangat berbeda itu. Oke, jadi kalau bicara keuntungan dan kerugian tidak bisa serta-merta kita lihat secara umum. Tapi kalau secara sistem itu memang sangat efisien dari 4 tak seperti itu. Nah, tadi kita udah mengulas sedikit tentang 2 tak dan 4 tak ya. Kita review lagi. Nah, di sini ini ada beberapa langkah kalau secara fisika apa yang terjadi ketika langkah-langkah tersebut ya. Jadi ini untuk yang 4 tak seperti itu. Jadi langkah pertama dan kedua adalah kompresi adiabatis. Kemudian yang kedua dan ketiga itu adalah pemberian kalor isokoris, dan keempat dan kelima adalah ekspansi adiabatis, dan keempat ke-1 itu adalah pembuangan kalor isokoris. Jadi sama ya, jadi prinsipnya itu ada langkah hisap, kompresi, ekspansi, kemudian ada langkah buang. Nah, di sini yang kita lihat adalah bagaimana volumenya. Nanti kita akan belajar tentang tekanan fluidanya, di volume dari ruang bakar. Jadi semakin besar ruang bakar, itu semakin besar tenaganya, dengan piston yang juga semakin besar ya, plus alas dari piston seperti itu. Ini yang akan kita pelajari ya, dan akan kita coba gunakan untuk pembelajaran di konversi energi seperti itu. Nah, jadi ada tekanannya. Tekanan ini kan, jadi tekanan hisap dengan kompresi itu kan beda, dan tenaga yang dihasilkan dari tekanan itu
yang disalurkan ke dalam crankshaft itu kan akan berbeda dengan kondisi yang berbeda. Contohnya ketika bahan bakar ditambah seperti itu pasti kompresi yang dihasilkan juga akan berbeda dengan biasanya yang ideal seperti itu. Karena mungkin kendaraan di daerah dingin, maka mau nggak mau sensor akan menambahkan bahan bakar seperti itu ke dalam ruang bakar, maka ini akan mempengaruhi kompresi dan tenaga yang dihasilkan seperti itu. Nah, tenaga yang dihasilkan itu yang masuk ke dalam ruang bakar, maka itu kita akan membagi dalam bentuk volume spesifik. Volumenya berapa, yang masuk itu berapa, seperti itu. Nah, hasil kompresi maka karena gini kan pengkabutan bahan bakar ya, jadi dikabutkan, disemprot, dikabutkan. Nah, itu ada tekanannya, maka kita akan juga menghitung kalor masuk. Jadi bahan bakar masuk itu berapa, kemudian bahan bakar yang keluar itu berapa. Oke, seperti itu. Itu yang akan kita pelajari siklus Otto di konversi energi. Nah, saya bacakan aja. Jadi pada siklus di atas dijelaskan langkah pertama yaitu langkah kompresi. Langkah kompresi ya, di langkah mengkompresi bahan bakar. Setelah kompresi, langkah kedua ialah memasukkan bahan bakar. Selanjutnya langkah ketiga. Yang kedua adalah memasukkan bahan bakar. Sorry, ini kurang koma ya. Kemudian yang ketiga adalah proses pembakaran yang dipicu oleh spark plug atau busi. Nah, kemudian hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan tenaga atau gaya yang digunakan untuk mendorong piston turun ke bawah. Oke ya, jadi ketika kompresi akhirnya terbakar, maka ada gaya yang digunakan untuk mendorong piston ke bawah seperti itu. Nah, oke, dan yang terakhir, gas tersebut dibuang keluar seiring piston yang kembali naik. Ini yang akan kita pelajari ya. Nah, ini kalau dilihat secara grafik ya, maka ada tenaga yang dihasilkan ketika harus membakar atau mengkompresi ya. Kemudian juga ada tenaga juga yang digunakan untuk mengembalikan piston dari titik mati atas ke titik mati bawah. Oke, itu yang tenaga yang dihasilkan. Ada dua tenaga, jadi ada tenaga in dan ada tenaga out seperti itu. Oke, itu. Nah, ada dua jenis kalor yang apabila dilihat dari cara kerjanya seperti itu, yang kita lihat dalam siklus Otto seperti itu. Yang pertama adalah mesin pembakaran dalam atau sering disebut dengan internal combustion engine, yaitu di mana proses pembakaran itu langsung di dalam motor bakar itu sendiri, sehingga gas pembakaran yang terjadi sekaligus berfungsi sebagai fluida kerja. Jadi yang dihasilkan itu kan ada CO ya, motor bensin, kemudian dengan bantuan dengan busi. Oke. Kalau dengan mesin diesel digandungkan oleh kompresi ya. Jadi ada namanya batang panas seperti itu. Nah, ini yang digunakan untuk pembakaran dalam seperti itu. Yang kedua adalah mesin pembakaran luar atau disebut dengan external combustion engine. Oke, di mana proses pembakaran terjadi di luar. Yang contohnya adalah mesin turbin uap seperti itu. Kenapa? Sebenarnya gini, Pak, untuk turbin kan juga di dalam sebenarnya, Pak. Iya, tapi kalau maksudnya di dalam di sini itu adalah bahwa pembakaran itu tidak bisa ya cuma hanya itu, dan itu rapat seperti itu. Kalau mesin uap kan pembakaran kayunya itu kan ada di luar. Masih di luar itu bisa kita masukin tambah lagi dengan porsi yang kita inginkan seperti itu. Tapi kalau yang pembakaran dalam atau internal combustion engine itu tidak bisa seperti itu ya.
Nah ini salah yang sedikit ya saya coba dari Wikipedia. Jadi kalau ya ini salah satu bentuk langkah-langkahnya seperti itu dari mesin patak. Oke, nah mesin 2 tak seperti itu. Nah ini salah bentuk dari siklus ya, proses keliling Otto. Jadi ini akan rumus ini akan kita gunakan untuk jadi minggu depan mungkin saya akan memberikan soal-soal tentang proses Otto, siklus Otto yang berhubungan dengan kalor, kemudian volume, ada T besar ya, seperti itu. T besar itu adalah suhu ya, itu suhu dari kompresi seperti itu. Oke, itu mungkin untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Mungkin kita akan lebih jadi dipersiapkan untuk pembelajaran konversi energi, karena memang kita akan banyak membahas tentang soal-soal, membahas tentang rumus-rumus. Jadi konversi energi itu sangat berhubungan erat dengan fisika seperti itu. Mungkin itu. Oh ya, untuk tugas jangan lupa ya, setiap pertemuan untuk setiap mata kuliah saya nanti ada tugas untuk mereview, kecuali yang praktek kemudian rem dan suspensi. Untuk yang lain adalah mereview, jadi menulis kembali apa yang sudah saya terangkan, sudah saya tampilkan di PowerPoint ini, kemudian ditulis kembali dan kemudian dikirim melalui email. Saya tunggu 1 minggu setelahnya. Jadi kalau hari ini adalah proses siklus Otto, berarti dikumpulnya adalah minggu depan, seperti itu dan seterusnya. Ini adalah nilai individu, jadi jangan sampai tidak mengerjakan karena sangat mempengaruhi nilai individu seperti itu. Nah, nanti akan saya total nilainya di akhir semester. Jadi ketika tidak mengerjakan ya nanti adalah kosong nilainya. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Sampai berjumpa kembali di pertemuan lainnya. Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.